Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Demak. Perkenalkan, saya Ajeng Wayu Anggita dari SMP Itirotutus Solihin, Loirang Sayong, Demak. Perkenalkan, saya Sutrisno dari SMP Negeri 2 Sayung, Kabupaten Demak. Perkenalkan, saya Kustena Dewi dari TK Intan Permai, Batursari, Meranggen, Demak. Selamat menyaksikan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Assalamualaikum, selamat siang Pak Kris. Waalaikumsalam Bu Ana, selamat siang. Oke, Pak Kris, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, saya juga sehat Pak. Alhamdulillah senang mendengarnya Pak. Kemudian ini Pak, pada kesempatan kali ini sebelum Pak Kris nanti melaksanakan sesi coaching bersama Bu Ajeng ya coachingnya, perkenalkan saya menjelaskan tentang rubrik penilaiannya Pak. Jadi rubriknya begini Pak. Jadi rubrik penilaiannya itu rubrik penilaian coaching yang akan kita gunakan. Dalam rubrik ini berisi tentang prinsip-prinsip Pak Kris. Prinsip-prinsip utama coaching yang diharapkan ada pada diri Pak Tris nantinya sebagai coach ketika berproses dalam melaksanakan coaching. Itu ada 3 Pak. Yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, kemitraan di sini yang dimaksud itu adalah hubungan antara coach dan coachee, di mana hubungan ini adalah kemitraan yang sama atau setara. Jadi tidak ada istilahnya junior, tidak ada istilahnya senior. Di sini kita semuanya adalah sama. Tidak ada batasan antara bawahan ataupun atasan. Jadi dalam proses coaching yang dilakukan itu adalah adanya kerjasama itu tadi ya Pak ya, untuk memberdayakan potensi pada diri coaching. Kemudian yang selanjutnya yaitu proses kreatif Pak. Nah di proses kreatif yang diharapkan yaitu bagaimana nanti cara Pak Kris sebagai coach dalam menggunakan pendekatan-pendekatan yang inovatif, kata kuncinya inovatif Pak, yang mampu mendorong memunculkan ide-ide baru dalam proses coaching untuk mencapai tujuan yang coaching inginkan. Kemudian tujuan akhir yang diharapkan dari percakapan coaching yaitu memaksimalkan potensi pada diri coaching. Jadi memaksimalkan potensi ini dengan mendampingi coaching untuk menemukan dari permasalahan yang dihadapi dan memberdayakan potensi-potensi yang ada pada diri coaching. Gitu Pak. Ya. Baik Bu Ana, terima kasih atas penjelasannya. Saya juga setuju dengan prinsip-prinsip tersebut. Oke Pak Kris. Nah selain rubrik ini Pak juga menilai 3 kompetensi inti Pak Kris. Kompetensi inti dalam coaching yaitu ada present, artinya kehadiran penuh dalam sesi, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah dari ketiga kompetensi inti coaching ini pada dasarnya juga mendukung prinsip-prinsip coaching yang tadi saya jelaskan Pak. Nah sebagai contohnya nih, kompetensi inti kehadiran penuh atau present itu berarti memastikan bahwa coach Pak Kris sebagai coach itu hadir secara penuh dalam proses coaching. Dan kemudian untuk bisa hadir secara penuh, maka perlu untuk menciptakan rasa kemitraan yang kuat antara coach dan coachee. Kemudian kompetensi selanjutnya yaitu mendengarkan aktif Pak, mendengarkan aktif yang diharapkan dalam proses coaching sebagai coach nantinya dapat menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh coachee. Dan hal ini merupakan bagian dari proses kreatif. Kemudian kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot dengan alur tirta ya Pak ya tentunya, itu juga akan membantu coachee mengeksplorasi potensi mereka sendiri secara lebih mendalam. Begitu Pak. Baik Bu Ana, saya sudah bisa memahaminya dari penjelasan Bu Ana. Apa yang Bu Ana sampaikan tentunya bisa menjadikan panduan saya nanti dalam melakukan coaching nanti. Baik Pak Tris, sebelum nanti Pak Tris memulai proses coaching dengan coaching gitu ya Pak ya, saya ingin bertanya nih, dari ketiga kompetensi coaching ini adakah kompetensi spesifik yang Pak Tris ingin kembangkan? Iya Bu Ana, jadi kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan itu salah satunya yaitu yang pertama itu adalah tentang membuat pertanyaan yang berbobot Bu Ana. Jadi
saya ingin fokus di situ Bu Ana, karena terkadang saya dalam melakukan pertanyaan kepada coach itu kurang mendalam dan menantang seperti itu, sehingga untuk coaching kali ini saya ingin fokus di situ Bu Ana, di membuat pertanyaan yang mendalam seperti itu. Oke, berarti yang Pak Tris ingin kembangkan dalam mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya Pak ya. Oke, kalau saya boleh tahu nih Pak, semisal nih Pak Tris berada di skala level gitu ya, dilevelkan antara 1 sampai 10. Untuk kemampuan Pak Tris saat ini dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu berada pada level berapa? Kalau dari 1 sampai 10 mungkin level 6 Bu Ana. Ya. Mungkin. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini ya Pak Tris ya, Pak Tris ingin mengembangkan kembali yang terkait kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu kan Pak ya. Kalau begitu harapannya yang ingin Pak Tris capai itu nantinya Pak Tris akan berada di level berapa Pak? Yang ingin saya capai targetnya mungkin level minimal 8 Bu Ana. Ya, minimal 8 ya, Oke. mungkin tertinggi 10 gitu ya Pak ya. Betul, 8 sampai 10. Oke, baik Pak Tris. Jadi yang harapannya Pak Tris itu nanti kalau udah berada di level kan, skala level kan gitu ya, berada di level 8. Jadi pada kesempatan proses coaching ini nanti kita akan fokus pada mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi diharapkan mampu membantu coaching untuk lebih mengeksplorasi, merasa lebih mengeksplorasi masalahnya lebih dalam dan mendorongnya untuk memunculkan ide-ide baru gitu ya Pak ya, Betul. memunculkan ide-ide baru, kemudian solusi-solusi yang baru dalam menghadapi permasalahan yang sedang dihadapinya. Betul. Nah ini Pak Tris, apakah nih ada bagian spesifik dari kemampuan mengajukan pertanyaan yang Pak Tris ingin saya observasi? Oke, jadi saya berharap nanti selama proses coaching Bu Ana bisa mengobservasi saya tentang bagian-bagian pertanyaan tersebut tadi. Apakah pertanyaan saya ini sudah berbobot atau belum seperti itu, sudah menantang atau belum seperti itu. Saya ingin nanti Bu Ana mengobservasi sebagian itu. Kemudian terutama pertanyaan-pertanyaan yang mampu mengeksplorasi masalah dari coach tadi. Siap. Ya Pak ya, jadi fokus pada cara Pak Tris menyusun pertanyaan-pertanyaan, lalu bagaimana nih nanti cara Pak Tris menilai ketercapaian dari pengembangan kompetensi. Indikator apa yang ingin Bapak lihat sebagai tanda keberhasilan dalam pencapaian yang Bapak harapkan? Oke, jadi indikator keberhasilannya mungkin seperti ini Bu Ana. Nanti jika pertanyaan saya itu nanti bisa memunculkan ide-ide kreatif dari coach seperti itu. Jadi nanti coach bisa menyampaikan solusi-solusi permasalahan atau ide-ide, kemudian secara tidak sadar nanti coach menyampaikan solusi atas permasalahan yang dihadapi seperti itu. Oke. Jadi itu indikator yang luar biasa ya Pak ya. Jadi Pak Tris di sini mengharapkan memunculkan ide-ide baru yang mendorong coach menemukan solusinya sendiri gitu ya. Luar biasa tuh Pak Tris. Jadi nanti kita akan melihat nih apakah pertanyaan-pertanyaan dari Pak Tris sudah mampu mendorong coach untuk menemukan solusi-solusi sendiri dan mampu merefleksikan gitu ya Pak, merefleksikan secara mendalam. Apakah ada hal lain nih Pak yang ingin Bapak tambahkan sebelum kita mulai ke sesi coach? Sejauh ini sudah cukup Bu Ana, sepertinya. Oke, baik Pak Tris. Saya akan melakukan observasi sesuai fokus yang tadi sudah kita bincangkan gitu ya, sudah kita diskusikan, terutama dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya Pak ya. Nanti setelah selesai coaching, marilah kita melakukan refleksi bersama. Oke, mungkin sudah cukup itu saja ya Pak. Setelah ini nanti Pak Tris bisa melakukan proses coaching bersama coaching, dan semoga proses coaching dari Pak Tris berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil yang diharapkan. Amin. Terima kasih banyak Bu Ana atas waktunya. Ya, sama-sama Pak Tris, tetap semangat dan silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Oke, siap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ajeng, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Tris, baik. Pak Tris sendiri bagaimana kabarnya Pak Tris? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Ajeng. Bu Ajeng,
Jadi kita mau ngobrol nih, nggak lama, sekitar 5 sampai 10 Baik, menit. Pak Tris. Kira-kira apa nih yang mau buat obrolan pada siang hari ini? Begini Pak, dari saya ini mumpung ketemu Pak Tris nih, jadi saya tuh ada unek-unek yang ingin saya sampaikan kepada Pak Tris. Barangkali dengan perbincangan ini nanti ada hal yang bisa saya dapatkan ya Pak Tris. Jadi begini Pak Tris, jadi sudah beberapa bulan ini aslinya saya tuh sedikit kesulitan dalam manage waktu. Jadi sebenarnya di sini Pak Tris, saya ini pada saat ini sedang menjalankan 3 pendidikan secara sekaligus dengan dalam waktu yang bersamaan Pak Tris. Jadi saya mengalami kesulitan dalam manage waktunya seperti itu Pak Tris. Jadi permasalahan ibu itu sedang menjalani 3 kegiatan secara bersamaan gitu. Jadi Pak Tris. apa namanya, kegiatan itu sama-sama penting dan membutuhkan effort yang lebih seperti Betul itu. Pak Tris. Kemudian apa namanya, untuk diskusi pada siang hari ini, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan gitu aja. Baik. Apa yang ingin Bu Ajeng capai dalam percakapan pada siang hari ini? Jadi harapan saya Pak Tris dari percakapan ini nanti saya harapannya tuh saya bisa menemukan ide-ide baru atau solusi dari permasalahan saya. Strateginya apa sih dalam manage waktu secara baik? Mengingat memang ketiga kegiatan itu juga penting buat saya Pak Tris. Yang pertama itu ada sekolah penggerak, kemudian ada pendidikan guru penggerak, dan juga ini juga ada dapat panggilan pendidikan profesi guru juga. Jadi itu ketiganya juga penting. Harapannya saya bisa menjalankan ketiga kegiatan itu secara bersama-sama dan secara baik, secara lancar gitu loh Pak Tris. Dengan manage waktu yang baik. Betul. Jadi Bu Ajeng ingin mengembangkan strategi bagaimana caranya mengelola waktu yang baik ya. Jadi baik Pak Tris, benar. Kemudian apakah selama ini Bu Ajeng sudah pernah mencoba cara atau strategi yang efektif untuk mengelola waktu dengan baik? Nah, jadi selama ini Pak Tris, saya tuh udah mencoba buat mengerjakan sesuatu itu berdasarkan skala prioritas yang utama yang perlu saya kerjakan terlebih dahulu Pak Tris. Jadi yang kiranya memang deadline yang terdekat ini yang harus saya kerjakan, nah ini saya kerjakan. Itu selama itu saya baru melihat dari deadline tanggalnya aja sih Pak Tris, yang terdekat mana, maka itu yang harus saya selesaikan segera gitu Pak Tris. Jadi yang sudah Bu Ajeng lakukan itu sudah sangat tepat ya. Betul. Kemudian sudah berapa lama Bu Ajeng merasakan kewalahan dalam memanage waktu itu? Aslinya dari 2 bulan, dua pendidikan yang berbeda pun saya juga sudah kewalahan Pak Tris. Tambah lagi ini dengan 3 kegiatan yang berbeda itu saya tambah kewalahan. Jadi yang lebih kewalahan ya beberapa minggu ini Pak Tris. Dalam beberapa minggu ini gitu. Kemudian kewalahan sekali Pak Tris. Saya bisa memahaminya. Kemudian selama ini yang menjadi kendala Bu Ajeng dalam memanajemen waktu kira-kira apa ya? Ya, yang menjadi kendala saya kan tugas saya kan tidak hanya terfokus pada karir saya ya Pak Tris, menjalankan 3 kegiatan itu ada pendidikan sekolah penggerak sama PPD. Saya kan juga punya tugas yang lain sebagai seorang ibu dengan 2 anak balita. Tentu itu juga merepotkan saya Pak Tris dalam membagi waktunya Pak Tris. Betul. Itu. Oke, saya paham apa yang sedang Bu Ajeng ini ya, alami ya. Kemudian menurut Bu Ajeng, apa yang bisa Bu Ajeng tingkatkan dari rencana Bu Ajeng buat sebelumnya? Mungkin di dalamnya ada hal-hal baru yang ingin Bu Ajeng lakukan. Mari kita rencanakan bersama. Mungkin saya perlu itu Pak Tris, perlu membuat jadwal yang lebih detail, dan juga saya tuh mau berusaha lebih disiplin lagi Pak Tris dalam mengikuti jadwal dari kegiatan-kegiatan yang saya jalani tersebut. Seperti itu Pak Tris. Iya. Baik, luar biasa sekali ini. Membuat jadwal detail itu bisa membantu kita untuk lebih disiplin dalam menghargai waktu. Kemudian apa langkah pertama yang Bu Ajeng ambil untuk memulai menerapkan manajemen waktu yang lebih baik ini? Kira-kira apa ya Pak Tris? Mungkin membuat jadwal mingguan dulu Pak Tris, jadwal detail untuk minggu ini dulu Pak Tris. Nah, dan membagi tugas yang kiranya dari yang besar menjadi beberapa bagian kecil. Saya juga akan menetapkan tenggat waktunya Pak Tris, tenggat waktu kapan harus diselesaikan itu harus saya tulis gitu Pak Tris. Jadi saya juga nggak akan tertinggal gitu Pak Tris dengan jadwal pengerjaannya gitu Pak Tris. Jadi lebih detail untuk minggu ini. Itu rencana yang bagus Bu Ajeng. Itu sebuah rencana yang konkret. Kemudian kapan Bu Ajeng akan mengerjakannya? Aslinya tuh sekarang pun juga jadwal saya itu padat sekali Pak Tris. Saya juga aslinya bingung dan nggak berani menjanjikan kapan saya akan mulai. Tapi saya akan berusaha, akan berencana ya Pak Tris. Insya Allah nanti akan saya mulai minggu depan Pak Tris.
luar biasa sekali nih Iya. Bu Ajeng ini. Saya senang melihat komitmen dari Bu Ajeng untuk memperbaiki manajemen waktu. Setelah 1 minggu, bagaimana kalau kita bertemu lagi Bu Ajeng untuk melihat bagaimana perkembangannya? Tentu Pak Tri, saya akan sangat senang sekali bisa bertemu Pak Tri kembali untuk membahas perkembangan dari tadi yang strategi yang saya terapkan tadi Pak Tri. Oke, saya juga sangat menghargai sekali upaya yang Bu Ajeng Iya, lakukan. Pak Tri. Semoga berjalan dengan lancar apa yang sudah direncanakan Bu Ajeng, Iya, dan Pak Tri. saya siap membantu kapan saja jika Bu Ajeng mengalami kendala di tengah perjalanan. Baik Pak Tri, saya juga senang sekali dapat berbincang dengan Pak Tri pada siang hari ini ya Pak Tri. Oke, terima kasih sama-sama ya Bu. Saya akhiri ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Pak Tris. Waalaikumsalam Bu Ana, selamat siang. Jadi gimana kabarnya Pak Tris? Alhamdulillah sehat Bu. Oke. Alhamdulillah. Oke Pak Tris, bagaimana nih perasaannya Pak Tris setelah melakukan proses coaching? Oke. Perasaan saya senang Bu, karena yang pertama saya sudah berusaha menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang kedua, saya bisa berperan sebagai coach yang baik sehingga coach berhasil menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oke, baik, luar biasa sekali ya Pak Tris ya. Ini saya akan menanyakan nih Pak beberapa hal yang terkait hasil supervisi saya. Oke. Yang pertama ini apa yang sudah Pak Tris lakukan ketika melakukan proses coaching tadi gitu ya Pak ya. Jadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu apa Pak? Oke. Yang sudah saya lakukan tadi selama proses coaching itu, saya sudah berusaha menerapkan prinsip sebagai coach yang baik, yang mana saya berperan aktif membangun kemitraan yang setara, kemudian membangun proses kreatif dan sebagainya. Kemudian saya juga berusaha menerapkan kompetensi menjadi coach, di mana saya harus berperilaku dalam kehadiran penuh atau present. Kemudian saya juga berusaha menjadi pendengar yang baik, mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai teknik rasa. Kemudian saya juga mengajukan pertanyaan berpedoman dengan alur detail, yaitu menetapkan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab. Baik, jadi yang sudah Pak Tris sampaikan tadi sebagian besar sudah sesuai dengan hasil pengamatan saya gitu ya. Itu yang pertama, alur pertanyaan yang Pak Tris buat tadi sudah sesuai dengan alur delta. Tetapi Pak Tris jelaskan, T-nya adalah tujuan, I-nya adalah identifikasi, kemudian R-nya itu rencana aksi, dan kemudian T-nya adalah tanggung jawab begitu ya. Jadi tujuan tadi yang pertama itu tujuannya itu Pak Tris sudah membahas tentang permasalahan coaching apa, ya kan? Kemudian identifikasi masalah tadi juga sudah sangat runtut. Rencana aksi tadi juga sudah membuat coaching menjadi tahu nih strategi-strategi apa yang harus dilakukan. Dan kemudian untuk tanggung jawab sendiri tadi Pak Tris juga sudah membahas semuanya. Kemudian untuk prosesnya sendiri, proses yang harus dilakukan dan proses kemitraan, saya tadi juga sudah melihat bahwa Pak Tris juga sudah bisa menjadi sosok yang yang setara begitu. Artinya tidak ada atasan, bawahan ataupun junior atau senior begitu. Kemudian untuk proses untuk proses kreatif itu Pak Tris juga sudah membantu coaching membuat ide-ide atau menemukan ide-ide kreatifnya, menemukan solusi terbaiknya untuk menghadapi masalahnya, dan kemudian untuk memaksimalkan potensi dari Pak Tris juga sudah berhasil karena akhirnya masalahnya coaching sudah terpecahkan dengan baik, dan dari kehadiran penuh kemudian kemampuan mendengarkan aktif, melakukan pertanyaan yang berbobot tentunya sesuai dengan teknik rasa, itu juga sudah baik gitu ya Pak Tris. Nah Pak Tris juga sudah memberikan apresiasi, nah ini penting sekali ya Pak ya, apresiasi kepada coaching sehingga coaching menjadi nyaman untuk curhat, menjadi nyaman untuk berdiskusi, menjadi nyaman untuk bercerita dengan Pak Tris, sehingga mampu menemukan solusi-solusi atas masalahnya. Nah itu tadi hasil dari pengamatan saya yang luar biasa untuk Pak Tris. Terima kasih banyak Bu Ana atas pengamatannya tadi. Iya. Kemudian Pak Tris, pertanyaan yang terakhir yaitu tadi kan Bapak sudah
dikembangkan semua gitu ya. Kira-kira nih apa yang ingin Pak Tris tingkatkan lagi, ingin Pak Tris perbaiki lagi untuk kedepannya? Tentu semuanya akan saya tingkatkan karena proses coaching ini kan tidak hanya hari ini gitu. Kedepannya kan terus akan saya lakukan dan kompetensi coaching ini akan terus saya tingkatkan. Harapannya langkah untuk meningkatkan semua kompetensi ini adalah saya harus sering-sering berlatih seperti itu. Jadi berlatih dengan teman sebaya, dengan teman-teman guru dan dengan teman-teman lain yang membutuhkan coaching dengan saya akan sering-sering berlatih. Kemudian saya ingin lebih mempertajam ini membuat pertanyaan yang berbobot seperti itu, sehingga kedepannya pertanyaan yang saya ajukan ini lebih terkoordinir dengan baik, serta saya bisa melayani coaching dengan baik sehingga coaching yang tadinya punya masalah dapat menemukan solusinya sendiri seperti itu. Jadi Pak Tris ini membuat pertanyaannya itu lebih berbobot, kemudian juga memperbanyak latihan dengan tekad sejawat, memperbanyak jam terbang untuk lebih banyak latihan coaching gitu ya Pak ya. Sungguh luar biasa sekali yang Pak Tris sampaikan, dan luar biasa sekali tadi dari hasil proses pengamatan saya bahwa selama proses coaching ini harapan yang saya inginkan juga sama dengan harapannya Pak Tris gitu, yaitu terus berlatih dan membantu teman-teman di sekitar kita gitu ya Pak ya, sehingga teman-teman di sekitar kita ini terselesaikan masalahnya, dan tentunya mereka sendiri nih yang menemukan solusi atas masalah mereka begitu. Apa ada yang mau ditanyakan lagi Pak Tris? Saya rasa cukup Bu Ana, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Pak Tris, saya juga terima kasih. Semoga yang kita lakukan pada siang hari ini membawa kebermanfaatan untuk kita bersama. Kemudian ke depannya juga Pak Tris mampu menjadi coach yang lebih baik lagi. Terima kasih nih Pak Tris. Oke, sama-sama Bu Ana, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Tris. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Pak Tris. Oke, siap, semangat. Cukup sekian dan terima kasih. Salam Guru Penggerak.